Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama malam hari ini. Kalau lihat kiri kanan, ya di jalanan, di berita, ya kita penuh dengan kekhawatiran. Tapi puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk datang diam, untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita pakai saat ini sungguh-sungguh untuk memuliakan Dia. Amin. Kita mau tinggikan Dia, kita memuliakan Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Katakan Oh
karena sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu pada setiap kami. Kalau kami boleh datang malam hari ini, kami datang duduk diam, bersujud untuk memuliakan nama-Mu. Semua hidup karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami mau memulai untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau duduk diam untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar Tuhan sendiri yang mau pimpin acara kami malam hari ini, mulai awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ini saat yang indah di mana kita boleh memanfaatkan waktu yang indah ini untuk memuliakan Yesus. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu
dalam surga, Tuhan kami Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan buat semuanya yang Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan yang sudah berikan bagi kami, sehingga Tuhan sore hari ini kami boleh datang untuk memuliakan dan berdoa pagi hari malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat semuanya yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Mandarin. Marilah Tuhan tolong dan pekerjaan Mandarin tempat ini, agar supaya Tuhan tidak terpecah-pecah Tuhan, tetapi bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya ada yang ingin memecah belah, memporak-porandakan pekerjaan Tuhan. Marilah Tuhan sendiri yang beracara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat cucu dari Bapak Amen. Marilah Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan mereka lakukan. Mereka berdosa di depan Engkau, ampuni Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh berdoa karena dia selagi sakit Tuhan. Marilah Tuhan tolong. Kalau Engkau berkata sembuh, jadilah sembuh Tuhan. Tetapi Tuhan kalau melalui obat-obatan, marilah Tuhan, biar Tuhan menemukannya obatnya segera, boleh kesembuhan didapatkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat GBP di seluruh Indonesia Tuhan. Marilah Tuhan tolong. Mereka mungkin ada di dalam pelosok-pelosok Tuhan. Marilah Tuhan tolong. Mungkin ada terintimidasi Tuhan. Marilah Tuhan beri kekuatan Tuhan. Tolong Tuhan pekerjaan Tuhan tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, marilah Tuhan tolong Tuhan, bila firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kalau pada kesempatan ini saya boleh melayani kembali di doa malam Mandarin. Saya sangat tertarik menyampaikan satu tema yang singkat yang akan mengajak kita semuanya berpikir dan merenung apakah kita sudah memberikan yang terbaik. Jadi tema itu saya akan bicarakan tentang warisan. Jadi malam hari ini saya akan mengajak jemaat Mandarin berbicara tentang warisan. Apakah kita sudah memberikan warisan yang terbaik untuk anak cucu kita? Untuk orang-orang yang kita persiapkan, orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita sudah melakukan itu, saudara? Karena ada keluarga yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, tapi ternyata salah di dalam memberikan warisan. Jadi sudah jadi Kristen, tapi warisan yang diberikan itu bukan warisan yang terbaik, sehingga anak-anaknya tumbuh dengan perkembangan rohani yang tidak baik sama sekali, terlibat dalam segala bentuk kebiasaan duniawi, bahkan ada yang terjerat narkoba. Itu orang sudah ikut gereja, saudara, terjerat narkoba. Juga ada free sex. Pokoknya segala bentuk, segala sesuatu harus duniawi yang jahat itu dilakukan oleh mereka. Orang tuanya bukan tidak Kristen, sudah Kristen, tapi tidak memberikan warisan yang terbaik. Nah, warisan yang terbaik itu adalah warisan yang bukan hanya
mencakup warisan materi, tapi juga mencakup warisan rohani lintas generasi yang harus diturunkan turun-temurun. Bukan berarti kita nggak boleh memberikan warisan materi, enggak. Cuma bukan hanya warisan materi, harus terlebih-lebih dilengkapi oleh warisan rohani. Ya, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi warisan itu bukan hanya harta benda, bukan mempersiapkan jabatan bagi anak-anak kita, bukan mempersiapkan supaya anak kita boleh terkenal, dileskan berbagai macam keterampilan, supaya jadi bisa terkenal hebat nanti dikenal orang. Tapi bisa mencakup hal-hal lain yang bukan materi, misalnya nilai-nilai kehidupan itu diwariskan, iman diwariskan, karakter diwariskan, panggilan ilahi itu juga diwariskan, pengenalan akan Yesus itu juga diwariskan. Jadi artinya bukan cuma sekedar harta benda kita yang dipersiapkan, kedudukan untuk jabatan anak kita mungkin di perusahaan sudah dipersiapkan dan sebagainya, bukan itu. Ya, jadi kita akan merenung pada saat ini. Kalau kita hanya mengandalkan kekayaan, saudara, saya berikan 3 ayat saja, mungkin bisa ditampilkan. Amsal 11 ayat 28. Kalau orang yang mengandalkan kekayaan, saya akan berikan 3 ayat saja tentang itu. Amsal 11 ayat 28 dulu. Siapa yang mempercayakan diri kepada apa, saudara? Kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi kalau saudara mempercayakan dirimu itu kepada kekayaan yang bisa menjamin engkau, firman Tuhan katakan engkau akan jatuh. Berapa banyak anak-anak kita jatuh karena kita hanya memberikan kekayaan, uang saku yang besar, pokoknya uang untuk keperluan, tetapi kita lupa memberikan warisan rohani. Hanya materi, saudara, ya. Ayat yang kedua, Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Oke. Katanya lagi kepada mereka, ini kata Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab apa, saudara? Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Saudara boleh punya kekayaan yang banyak, mungkin deposito saudara itu miliaran, tapi Tuhan katakan hidupmu tidak tergantung dari kekayaan. Jadi kalau kita hanya mempersiapkan keturunan kita dengan memberikan kekayaan, saya katakan bertobat. Para orang tua bertobat, saudara menjerumuskan anak cucu saudara. Karena kekayaan ini tidak bisa menjamin hidup kita, tidak bisa. Nggak usah banyak-banyak, saudara. Kekayaan saja nggak bisa memperpanjang nyawa kok. Kalau di rumah sakit, biar orang kaya, kalau sudah sakit, ya mati juga. Sekalipun, dia berani membayar berapapun, saudara, berapa miliar pun dia, kalau boleh tukar dengan nyawa, dia akan tukar, saudara. Tapi toh, banyak itu yang di Grand Heaven, di Adijas, orang-orang kaya, ruang VIP, A, B, C. Saudara perhatikan baik-baik, tidak bisa menjamin kehidupan kita kekayaan. Nah, kemudian yang ketiga coba kita perhatikan, itu di, sebentar ya, saya akan lihat yang ketiga di 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Pertama, tidak boleh sombong karena dia kaya, diberkati.
Dan ini yang penting, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, tetapi berharap melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ini diberikan dua pandangan. Jangan berharap pada kekayaan karena nggak tentu, tapi berharap pada Allah. Saudara menaruh harapan pada siapa? Kekayaan atau pada Allah? Karena kekayaan dikatakan tidak tentu kekayaan itu. Jadi tidak kekal, tidak berikan kepastian, saudara. Tapi kalau Allah, apa yang dijanjikan itu pasti akan digenapi. Saya sudah mengajak kita mulai berpikir, saudara ya. Jangan sampai kita hanya dengan kekayaan, jangan. Jadi orang yang benar itu hidup bukan cuma untuk dirinya sendiri, bukan, tapi hidup untuk generasi berikutnya, yaitu anak cucu kita. Jadi seperti kita ini sedang menulis warisan kita di hati anak-anak kita. Apa yang kau tulis itu akan menjadi bekal anakmu ke depan. Engkau boleh mungkin sudah meninggalkan anakmu, tapi warisan yang ditulis di hati anak-anakmu itu yang akan menjaga anakmu ke depan. Kalau warisanmu benar, yang terbaik, maka anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang baik. Nah, ada peringatan yang firman Tuhan katakan bagus sekali di Amsal 13 ayat 22 bagian A. Amsal 13 ayat yang ke-22 bagian A. Oke. Orang baik meninggalkan apa, saudara? Warisan bagi siapa? Anak cucunya. Ya, sampai di sini saja. Jadi orang yang baik, orang tua yang baik itu ya meninggalkan warisan. Tentu warisan yang baik kepada anak cucunya, bukan cuma hidup untuk diri sendiri. Persiapkanlah generasi selanjutnya. Anak cucu kita sudah kita persiapkan ketika kita masih hidup. Itu yang Tuhan mau. Saya berikan dua contoh. Kita tampilkan dulu gambar satu. Nah, ini ada seorang tua yang bernama Jonathan Edward, ya. Ini tahun 1703 sampai 1758. Nah, saya kutip di sumbernya di paling bawah. A Winship, a Study in Education and Heredity. Nah, itu perhatikan warisan yang diturunkan Jonathan Edward. Perhatikan di sini. 100 orang itu jadi misionaris, keturunannya ya. 65 orang jadi profesor, 100 orang jadi pengacara, 75 orang jadi staf militer, 60 orang jadi fisikawan, ahli fisika, 30 orang jadi hakim, 13 orang jadi rektor, 3 orang jadi anggota Kongres, dan 1 orang jadi wakil presiden Amerika Serikat, Aaron Burr. Semua keturunannya prestisius, semua berprestasi, dapat dibanggakan. Jadi kalau Jonathan Edward meninggal, dia meninggal dengan bangga, karena dia sudah mempersiapkan keturunannya dengan baik. Bandingkan dengan gambar kedua, pribadi yang berbeda, namanya Max Jukes. Dia lahir tahun 1720, seorang ateis, tidak kenal Tuhan, dan dia seorang pemabuk. Dikatakan Max Jukes ini merugikan negara sebesar $1.250.000 Amerika, karena Amerika punya satu kebijakan menanggung yang terlantar. Orang-orang miskin terlantar, negara itu menanggung. Tidak produktif, ya, makanya
negara beri makan itu sampai 1.250.000 dolar. Sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Keturunannya bagaimana? 310 orang jadi gelandangan dan pengemis, 50 orang jadi pelacur, 400 orang hidup memuaskan hawa nafsu, 7 orang jadi pembunuh, 60 orang jadi pencuri, 130 orang jadi penjahat atau kriminal. Ini keturunannya. Saudara pilih mana? Jonathan Edward, orang tua yang baik, atau Max Q? Tentu Jonathan Edward. Nah, sudahkah kita berpikir ke arah sana? Mau jadi apa anak cucu kita? Sudah engkau sudah didik sekarang, persiapkan sekarang anak cucu kita. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Orang benar itu hidup untuk generasi selanjutnya. Persiapkan anak cucu kita. Oke ya. Nah, saya cuma akan berikan 3 warisan yang harus saudara wariskan, minimal. Kalau ingin saudara menjadi orang yang berbahagia, kalau kita mau mati, mati dengan merem dan tenang, saudara. Meninggalkan anak cucu kita dengan tenang kalau kita sudah memberikan 3 warisan ini. Warisan pertama itu adalah warisan iman. Coba baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa saudara? Nenekmu Lois. Dan yang kedua di dalam ibumu Ionike. Dan yang aku yakin, kata Rasul Paulus, hidup juga di dalam dirimu, dalam diri Timotius. Jadi ini 3 generasi. Generasi dari nenek, dari ibu, dan dari Timotius sendiri. Yang diwariskan sama, iman. Iman yang ada pada Lois nenekmu, iman yang ada pada ibumu Ionike, dan iman yang ada dalam dirimu. Dari mana? Ya dari orang tua. Mewariskan iman kepada anak-anak. Iman ini sampai diturunkan dari generasi ke generasi. Dan warisan ini warisan yang tidak bisa dicuri. Warisan iman nggak bisa dicuri. Kalau harta masih bisa dicuri, saudara. Di bank aja bisa dibobol. Sudah dimasukkan bank, tiba-tiba berkurang, habis, saudara. Saya baca di mana Instagram atau TikTok, saya lupa. Taruh di bank, pikirnya deposito aman. Begitu dicek, tidak ada dananya, sudah. Bank tidak bertanggung jawab, sudah sampai perkara hukum ini masih. Dan dananya miliaran loh, saudara. Tiba-tiba habis, itu di bank. Tapi kalau warisan iman nggak akan habis, saudara. Tidak akan habis. Jadi kita harus mewariskan iman, terutama iman kepada Yesus, pada anak cucu kita, itu yang pertama. Karena di situ, kalau kita memberikan warisan iman pada anak cucu kita, iman pada Yesus, maka dia akan mendapatkan, sudah ada hal yang sudah pasti yang akan dia dapatkan anak cucu kita. Yang pertama adalah kepastian untuk mendapatkan hidup kekal, itu jelas. Yohanes 3:16 katakan, barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang itu Yohanes 3:16 kan. Dimana dikatakan kalau kita mewariskan iman pada Tuhan Yesus pada anak cucu kita itu akan mendapatkan keselamatan yang pasti. Hidup kekal sudah pasti, keselamatan juga sudah pasti. Kisah Rasul 4:12 katakan apa? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Dia, di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama di mana manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus.
Kalau kita sampai gak bisa mewariskan iman pada Yesus, karena saudara jadi orang tua. Karena satu-satunya supaya anak saudara itu bisa selamat, supaya dapat hidup kekal itu dengan iman pada Yesus, gak ada yang lain. Di bawah orang lain itu tidak ada nama lain. Saudara bisa buat anak saudara menjadi kaya dengan banyaknya harta, tapi kalau masuk neraka buat apa sih? Coba pikir, buat apa? Saudara akan merasa menyesal, tapi sudah terlambat. Mumpung masih kita hidup, bisa mempersiapkan anak cucu kita, mari kita berjuang, wariskan yang baik, ya. Kemudian kepastian apa? Kepastian masuk surga. Efesus 2 ayat yang ke-6. Tempatnya sudah jelas, kemana kita akan pergi. Di Efesus 2 ayat 6 itu. Jadi tempatnya sudah dikasih tahu, kamu nanti akan kemana. Sini dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan apa saudara? Memberikan apa? Tempat bersama-sama dengan Yesus di mana? Surga. Tempatnya sudah dikasih tahu kok. Kau akan di surga, dan kau tidak sendirian. Kau bersama dengan aku. Berarti kita saya bayangkan, oh iya ya, nanti saya akan di surga dan tinggal bersama Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang perlu kita persiapkan untuk anak cucu kita. Jadi kenalkan Yesus, itu yang terutama. Jangan kenalkan dengan harta. Bukan tidak boleh saudara, tapi bukan materi yang terpenting, bukan. Tapi warisan ilahi, warisan rohani yang terpenting. Jadi sama seperti keluarga daripada Timotius itu. Nah, warisan iman itu akan lebih efektif kalau dibarengi dengan pengalaman iman spiritual dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu akan dilihat anaknya kan, kalau dia beriman pada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka anaknya itu akan lebih mudah untuk juga beriman pada Yesus. Jadi anak itu kan biasanya meniru orang tua, saudara ya. Kemana kita arahkan, ya jadilah seperti itu. Kalau orang tua tiap hari geger terus, bertengkar terus, anaknya jadi pemberontak. Anaknya juga sama, jadi tukang kelahi, saudara. Kalau omongannya tidak bisa dikontrol orang tua, tukang maki-maki. Coba lihat anaknya itu, dia akan juga tukang maki-maki, persis seperti orang tuanya. Jadi kalau dibarengi pengalaman spiritual yang baik dari orang tuanya, anaknya juga akan baik. Gambar yang ketiga, kalau kita berikan warisan iman yang aktif, yang ketiga ya. Ini penelitian dari George Barna. Ini seorang ahli penelitian. Dia katakan begini: anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan iman yang aktif, maksudnya diwariskan iman ya, dengan kebiasaan berdoa, membaca Alkitab, terlibat dalam pelayanan di gereja, memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk tetap setia pada imannya waktu dewasa. Ketika kau didik dari kecil dan sudah beriman pada Yesus dan dilibatkan dengan iman yang aktif, anakmu akan tetap beriman pada Yesus pada waktu itu. Ini penelitian, hasil riset dari beberapa keluarga, dia simpulkan dengan hasil ini. Kemudian yang kedua, ini karena waktu ya, jadi kita tidak ingin panjang-panjang. Warisan yang kedua, warisan karakter. Coba gambar yang keempat. Ini proses karakter adalah gambar ini. Bermula dari pikiran. Pikiran membuahkan tindakan. Tindakan itu kalau terus membuahkan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu membuahkan karakter.
Dan karakter membuahkan destiny atau tujuan hidup. Saya perhatikan, karakter yang baik dimulai dari pikiran yang baik. Kamu isi apa pikiranmu, itu yang akan menjadi karaktermu. Kalau kau isi pikiranmu dengan pikiran Kristus, maka karakter yang akan muncul itu karakter Kristus. Dosa itu bermula dari pikiran. Tidak ada orang berbuat dosa tanpa mikir dulu, tidak ada. Saudara tahu itu dosa, nah saudara pikir dulu, oh ini dosa, tapi kok tetap saya lakukan? Saudara perhatikan baik-baik. Kita tahu kita berhutang, gak bayar itu dosa, tapi tetap gak dibayar. Pikirannya kan tahu itu dosa, tapi tetap dilakukan. Apa orang yang berdosa zina gak tahu itu dosa? Oh tahu. Karena pikirannya itu dibiarkan. Itu sebabnya kontrollah pikiran. Kalau Alkitab katakan engkau harus memiliki pikiran Kristus, menaklukkan pikiranmu kepada Kristus, baru kau akan bisa menghasilkan karakter Kristus. Dan kalau kau memiliki karakter Kristus, maka tujuan hidupmu itu akan bahagia. Saya akan memberikan gambaran betapa pentingnya karakter. Gambar selanjutnya coba. Ini ada satu pernyataan bagus. Next. Oke. Disebutkan begini, saya langsung, ini kan ini bahasa di Jerman. Langsung saja saya terjemahkan. Karisma akan membawa kita kepada ke puncak. Tetapi hanya karakter yang dapat mempertahankan kita tetap di puncak. Kalau saudara punya orang yang berkarisma, karismamu bisa mengangkatmu ke puncak. Untuk bisa tetap di puncak ini, supaya tetap di atas ini loh, diperlukan yang namanya karakter. Kalau kau punya karakter yang baik, tidak ada orang yang mau menurunkan saudara. Kalau karaktermu jelek, nggak usah lama-lama, engkau akan jatuh sendiri kok. Jadi karakter lebih penting dari karisma. Bukan berarti karisma gak penting, sama-sama penting, tapi lebih penting karakter daripada karisma. Itu maksudnya ini. Ada satu perkataan bagus dari Horace Greeley. Dia katakan begini, kemasyhuran itu cuma uang, katanya dia. Popularitas kebetulan. Kekayaan bersayap, artinya gampang hilang. Tapi hanya karakter yang tetap langgeng. Langgeng yang bisa bertahan itu karakter. Jadi jangan memburu yang lain, saudara. Didik anakmu punya karakter yang baik. Oke, saya berikan pernyataan dari Billy Graham. Dikatakan apa di situ? Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Karena kalau kita sakit, ya ada bagian tubuh kita yang akan turun fungsinya. Ketika karakter hilang, semua hilang. All is lost. When character is lost, all is lost. Ini Billy Graham, pendeta top yang mentobatkan jutaan orang Amerika. Dia menuliskan berdasarkan pengalaman hidupnya, yang paling penting itu karakter. Orang kalau karakternya jelek, tidak akan menjadi orang yang sukses. Engkau boleh pandai sepandai apapun, tapi kalau karaktermu jelek, engkau tidak akan bisa jadi orang yang sukses. Itu karakter menentukan. Ada Selstein Joa, coba gambar selanjutnya. Di sini dikatakan sukses itu
99% itu ditentukan oleh karakter atau sikap perilaku, dan cuma 1% kemampuan. Jadi penentu kesuksesan itu 99% itu karakter, hanya 1% kemampuan. Saudara, kalau saudara punya karyawan pinter tapi sifatnya jelek, mau pakai enggak? Enggak mau. Suka maki-maki, wes pokok ngomong kotor, ya kita enggak mau. Pinter sih pinter, saudara. Kita enggak akan pakai. Tapi kalau karakternya baik, orang itu bisa belajar. Bisa belajar akhirnya menjadi baik. Sekalipun mungkin kemampuannya tidak terlalu baik, tapi dengan diajari, belajar lebih baik. Tapi karakternya masih kita pakai, saudara. Orang bisa karena biasa. Kita belajar terus. Seperti orang nggak tahu main piano, coba suruh main piano tiap hari. Lama-lama ya bisa, masih goblok pun bisa. So, tiap hari suruh main piano coba, saya mau tanya. Padahal itu tidak punya kemampuan atau bakat piano ya. Tapi karena dilatih jadinya tiap hari, saudara. Ya bisa, saudara. Bisa diajari kok kalau karakternya itu baik. Ya. Kemudian perhatikan juga ada gambar selanjutnya lagi yang terakhir ini. Billy Graham juga. Dia katakan begini. Warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu seseorang bukanlah uang atau barang-barang materi lainnya yang dikumpulkan sepanjang hidupnya, melainkan warisan apa, saudara? Karakter dan iman. Billy Graham katakan, bukan barang-barang yang kamu kumpulkan sepanjang hidupmu itu bukan warisan. Tidak penting bagi Billy Graham, tapi warisan iman, warisan karakter, itu yang penting. Coba saudara berpikir, sudahkah kita lakukan? Setiap orang tua, coba pikir, sudahkah kita lakukan itu? Berikan warisan iman, berikan warisan karakter. Saya mengajak berpikir ya, karena ini doa malam lebih enak, lebih akrab. Gampang kita berpikir untuk memperbaiki diri itu gampang. Saya lebih suka karena kalau peluang yang luas itu memang sepertinya untuk akraban memang agak sulit. Tapi memang kita harus memberitakan firman ya. Di gereja yang harus memang orang banyak sih. Perhatikan Billy Graham katakan, warisan karakter, warisan iman itu yang paling penting daripada semua barang-barang materi. Saudara tahu apa yang dikatakan Rasul Paulus? Filipi 3 ayat 8. Coba, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Malahan segala sesuatu kuanggap apa? Rugi. Karena apa kau dianggap rugi? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mana lebih penting? Kristus dengan hartamu. Kristus dengan popularitasmu. Itu Rasul Paulus terkenal loh, muridnya Gamaliel. Dia ahli Taurat yang luar biasa, guru yang luar biasa. Muridnya Gamaliel, guru besar, terkenal. Tapi kata Rasul Paulus, semua itu sampah dibandingkan dengan Kristus. Itu sampah. Harta yang didapatkan itu semua sampah dibandingkan dari Kristus. Lebih baik aku memperoleh Kristus daripada memperoleh semuanya itu. Jadi coba kita berpikir, apa yang kau utamakan? Cari harta
kata Billy Graham, tapi karakter iman, warisan karakter iman itu yang harus kita wariskan. Yang terakhir, ya supaya lega. Warisan yang terakhir, baca 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi gini, ini kelihatan, ini tidak kelihatan. Yang mana kamu wariskan? Apakah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Apakah yang sementara atau yang kekal? Yang mana yang kamu utamakan? Yang ketiga, ini adalah warisan kekal. Itu yang jauh lebih penting. Coba baca Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pertanyaan bagi kita malam hari ini, yang kamu kumpulkan selama ini harta di bumi atau harta di surga? Bukan tak boleh, sekali ini kan saya ngomong warisan materi boleh diwariskan, tapi itu bukan yang terutama. Beliau katakan, bukan apa yang kau kumpulkan sepanjang hidupmu, bukan itu. Tapi apakah kau sudah berikan warisan karakter dan iman pada anak-anakmu? Itu jauh lebih penting. Saudara diingatkan, kumpulkan harta di surga. Kan itu harta yang kekal, saudara. Jadi kita cari yang kekal, bukan yang sementara. Tidak ada orang dikubur tuh emasnya dimasukkan dalam peti, tidak ada. Tidak ada, saudara. Uangmu dibayar tetap di bank. Tidak ada kok. Itu sementara, kita tinggalkan semuanya. Padahal kita sudah setengah mati carinya waktu hidup. Sampai deposito banyak, waktu tinggal ya ditinggalkan. Emas, sekarang kan orang senang beli emas ya. Wah. Daripada katanya deposito beli emas aja, beli cin aja. Tapi itu juga akan ditinggal. Kalau saudara mati, itu tidak akan dibawakan pada saudara, tidak ada. Kalau dibawakan pada saudara, itu langsung kuburan, itu langsung dibongkar satu malam. Kalau orang tahu ya ada emasnya, ya sudah habis, satu malam habis. Nah, terakhir saudara, kita cari warisan kekal. Ajak teman anak kita sungguh-sungguh supaya memperoleh warisan kekal. Misalnya masuk surga, ya itu warisan kekal. Ya. Jadi bukan mengumpulkan uang, bukan, tapi tebar kebaikan. Jadi artinya segala yang rohani, ya. Jadi memberitakan Injil. Oke, 1 Petrus 1:4, ini yang terakhir. Ini sungguhan terakhir loh, tidak ada lagi. Saya nggak sungguh-sungguh terakhir. Kalau tidak komplit memang tidak enak, saudara. Tapi harus baca ini terakhir kok. 1 Petrus 1 ayat 4. Oke. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kamu harus berikan
Kan sudah, bagi kamu berarti kita ini loh yang diberitakan. Warisan apa yang kiat cemar, yang tidak akan binasa, yang tidak akan layu, yang tersimpan di surga. Itu yang harus kita berikan kepada anak cucu kita. Amin. Jadi yang penting saudara, arahkan anak cucu kita kepada Yesus. Itu yang paling utama. Jangan diarahkan pada gaya hidup borjuis, hedonisme, hawa nafsu, keduniawian, gaya hidup orang kaya, gaya pakai emas cincin, aduh, bukan itu saudara. Tanamkan karakter Kristus bagi anak-anak. Berikan supaya anakmu mengenal Yesus dan beriman pada Yesus daripada yang lain. Nah, kita nyanyikan sekali Yesus tetap Yesus. Kita bagi berdiri ya. Nanti sebentar kita akan doa berkat. Semua boleh hilang dalam hidup kita, tapi Yesus gak boleh hilang. Sampai selama-lamanya tetap Yesus. Anak cucu kita harus kenal Yesus. Tidak boleh anak cucu kita tidak kenal Yesus. Sebelum saya doa berkat, saya ajak semua dari kita mulai merenung. Apakah saya sudah salah jalan malam hari ini? Apakah saya sudah memberikan warisan yang benar kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya? Paling tidak saudara, 3 warisan harus engkau wariskan. Yang pertama warisan iman. Sudahkah kau perkenalkan anak-anakmu, keturunanmu kepada Yesus, supaya mereka boleh beriman kepada Yesus?
Karena satu-satunya jalan keselamatan itu cuma Yesus. Dan ini wajib untuk kita kenalkan pada anak cucu kita. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Kalau saya katakan itu, kalau penyakit, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan. Kalau engkau sampai tidak cari obat itu, saudara, betapa memalukan kita sebagai orang tua. Kalau anak kita sakit dan kita tahu ada obat yang bisa menyembuhkan dan kita tidak berikan. Kalau engkau tahu jalan ke surga cuma Yesus dan engkau tidak pernah kenalkan, orang tua macam apa kita? Betapa kejamnya kita. Saudara pikir hanya dengan memberikan materi kekayaan itu sudah cukup? Tidak cukup. Materi kekayaanmu tidak menjamin hidup anak-anakmu. Tuhan katakan, hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan. Kalau engkau mempercayakan, menggantungkan hidupmu pada kekayaan, engkau akan jatuh, kata firman Tuhan. Kekayaan itu tidak tentu, tapi Allah memberikan kepastian. Hal yang tentu itu cuma Allah. Mari kita perbaiki. Jangan cuma mengejar segala perolehan-perolehan dengan segala susah payah, materi, harta, semua jabatan apa saja yang kita kejar. Kata Rasul Paulus, dibandingkan Yesus semua itu sampah. Aku anggap semuanya rugi dibandingkan pengenalan akan Yesus. Musa mengatakan penderitaan dengan Yesus lebih berharga daripada seluruh harta Mesir. Sekalipun dia harus menderita membawa umat Allah keluar dari Mesir dengan penuh penderitaan. 40 tahun dia memimpin melalui padang gurun, tapi itu masih lebih berharga dari kedudukannya sebagai putra daripada putri Firaun. Dia tinggalkan Mesir yang penuh gelimangan harta, saudara, karena dia tahu Kristus lebih penting. Mari kita wariskan yang terbaik untuk anak-anak kita. Orang yang benar bukan hidup untuk dirinya sendiri pada saat ini, tapi hidup untuk generasimu yang selanjutnya. Kau sudah persiapkan anak cucumu, persiapkan generasi selanjutnya. Itu adalah orang tua yang baik. Tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang baik meninggalkan warisan yang baik kepada anak cucunya. Mampukan kami ya Roh Kudus, berkati seluruh jemaat Mandarin Anugerah yang hadir malam hari ini. Tuhan, kami tahu Kau punya acara. Kami tahu Roh Kudus akan beracara jamah setiap hati, lawat setiap pribadi, Tuhan, supaya kami boleh sadar kami harus bawa kemana hidup kami ini. Kami harus didik anak kami seperti apa, supaya ke depan kami tidak dirundung oleh penyesalan. Namanya penyesalan itu di akhir, saudara. Mumpung belum sampai di situ, mari kita ubah. Jangan sampai kita menyesal. Sudah terlambat kalau menyesal. Tuhan mampukan jemaat Mandarin Anugerah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami, bukan menjadi pendengar firman. Tuhan menginginkan Tuhan supaya kami berubah, dan hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Mandarin Anugerah, baik dengan berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati juga dan pemeliharaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sampai selama-lamanya.
Anak cucu kami sudah diberikan dan direncanakan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang Tuhan. Perjalanan hidup anak cucu kami, Kau berikan keberhasilan, keberuntungan. Jadikan kami semuanya yang ada di tempat ini menjadi alat kemuliaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, dan persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan